Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Pak D. Pujianto. Apa kabar dalam pertemuan ini saudara? Saya harap saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Nah saudara, saya akan bersama-sama saudara dalam acara Semangat Saja. Kiranya apa yang akan saya sampaikan nanti menjadi berkat bagi saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kali ini dalam pertemuan saya dengan saudara, saya memberi tema cerita mengenai sesama. Cerita mengenai sesama. Saudara, kecenderungan sebagian besar orang adalah menceritakan hal yang buruk tentang orang lain. Tema menceritakan yang buruk berkaitan orang lain memang suatu tema yang menarik dan tidak ada habis-habisnya. Kalau sudah seperti ini, maka orang-orang yang asyik menceritakan keburukan orang lain itu membuat gambaran seolah-olah dirinya sudah bagus. Dan hanya orang yang menjadi objek cerita itulah yang buruk. Saudara, hati-hatilah kalau kita sudah terjebak dalam hal demikian, karena sebenarnya jika bersikap ini, kita sendiri adalah orang jahat yang hanya berorientasi kepada diri sendiri. Kita termasuk pemfitnah, dan jangan harap kita mendapatkan bagian dari kerajaan Allah kalau bersikap seperti ini. Nah, Rasul Paulus menulis, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini saya ambil dari surat Timotius ya, 2 Timotius 3 ayat 2b sampai 3. Sikap yang ditulis Rasul Paulus ini kita harus meninggalkan. Tinggalkan, kalau tidak maka kita tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah katanya. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang membual itu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Orang yang memfitnah, mengatakan yang tidak benar atas diri orang, menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, itu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tambah lagi orang-orang yang memberontak kepada orang tua. Saudara, pernahkah saudara membaca atau mendengar seorang anak yang menuntut orang tuanya supaya dipenjarakan? Saudara, sekarang memang zaman sudah mulai tua, sehingga kita tidak bisa memprediksi atas orang yang sekarang ini lebih menghargai harta benda dibanding dengan orang tuanya. Saudara, berani sama orang tua, tidak memelihara orang tuanya.
Saudara, sebagai orang percaya jangan dilakukan. Sejelek-jelek apapun orang tua kita, dia yang telah dipakai Allah melahirkan kita ke dunia ini, dialah yang membesarkan kita. Ibu kita lah yang sejak kecil ketika kita tidak berdaya, dia yang mengendong saya, memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau kita sedang menangis digendong, jangan lupakan itu, saudara. Kalau saya, saudara, tidak mau jerih payah orang tua saya makan, saya warisi, tidak mau saya cari sendiri. Dulu orang tua saya supaya mendapatkan ini, mendapatkan itu juga kerja keras. Mengapa saya tidak sekarang? Lebih baik biarlah dipakai saudara-saudara kita yang sedang susah atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, perkembangan zaman sekarang juga orang tidak tahu berterima kasih. Sudah dibantu, sudah ditolong. Setelah jadi orang kaya, berkelimpahan, tidak tahu ditolong. Dulu sampai bisa begitu, itu yang menolong siapa? Saudara, dan sekarang juga berkembang orang tidak mempedulikan agama. Itu orang-orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak tahu mengasihi, sulit untuk berdamai dengan orang lain. Nah, ini tadi suka menjelekkan orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang ditulis di dalam 2 Timotius ini kita harus tinggalkan. Kalau tidak, saudara, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya mau mengakhiri pertemuan ini begini, saudara. Dijauhkanlah dari kita membangun kebaikan diri dengan menjelekkan orang lain. Lebih baik tetap berlaku baik dan benar. Karena berlaku baik dan benar adalah wujud pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan, diakui atau tidak oleh sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Bagaimanapun kami senang menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Engkau telah mengingatkan supaya kami salah satunya tidak suka cerita-cerita kejelekan sesama kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya akhiri perjumpaan kita sampai di sini dulu. Jikalau saudara ingin menanggapinya, saudara ingin bersaksi tentang kesesakan hidup yang ditolong Tuhan, atau saudara ingin didoakan, silahkan saudara menulis WA atau SMS kepada saya 0812 3369 3793. 0812 3369 3793. Tuhan memberkati saudara.